Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Simon Hendy Saputra NPM 75, Andi Setiawan NPM 78, Muhammad Rahman NPM 81, Adi Satria Pradana NPM 95, Ais Januar Hidayat NPM 99, Aldino Ika Lanang Galih NPM 107, Galih Hadi Prastian NPM 111. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metodologi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Model pemberian walas tentang pemecahan masalah. Yang pertama persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga inspirasi, dan yang keempat verifikasi. Proses pemecahan masalah. Berbagai proses permasalahan normatif, masing-masing proses ini memerlukan analitik, yudisial, dan kreatif, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Proses pemecahan masalah dalam 3 fase. Yang pertama membatasi problem, yang kedua mengidentifikasi alternatif, yang ketiga menyeleksi alternatif terbaik. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan pondasi proses pemecahan masalah kreatif modern. Alex Osborne mengembangkan pengilhaman, memberikan proses pemikiran kreatif pada 3 tahap. 1. Penemuan fakta, yang kedua penemuan ide, yang ketiga penemuan penyelesaian. Penemuan kekacauan. Tugas penting seorang manajer adalah memecahkan problem. Tetapi untuk melakukan hal ini, ia pertama-tama harus mengidentifikasi problem ini. Menemukan kekacauan dikaitkan dengan memahami sebuah kesadaran, adanya tantangan, perhatian, dan kesempatan di dalam sistem itu, dan menyeleksi sasaran yang penting. Wusley melengkapi sebuah contoh yang baik tentang kekacauan, yaitu problem penuangan. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah kota terpencil terdapat sebuah pabrik yang berjalan sangat menggembirakan. Permintaan produk mereka jauh melampaui kemampuan untuk menyediakannya. Sebuah kekacauan rancangan sistem merupakan kekacauan yang harus dihadapi oleh organisasi, yakni masalah yang timbul sebelumnya dan oleh karena itu tidak ada preseden. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penemuan fakta. Penemuan fakta adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk memahami kekacauan. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin baik dapat mempertimbangkan perspektif problem yang berbeda selama tahap penemuan problem dan mulai membangkitkan penyelesaian potensial selama tahap penemuan itu. Metode pengumpulan data sederhana sangat berguna dalam penemuan fakta. Penghitungan data harus dilihat secara seksama. Graham menyangkal 4 keyakinan umum tentang data. Yang pertama, data menyingkapkan kenyataan yang konstan. Dan yang kedua, orang berperilaku tergantung pada aturan. Dan yang ketiga, orang akan berbuat sesuai dengan apa yang mereka katakan untuk alasan yang mereka katakan. Dan yang terakhir, ada produksi data tidak dipengaruhi oleh politik organisasi. Penemuan problem, penemuan kekacauan, dan penemuan fakta melicinkan jalan menuju penemuan problem atau pernyataan problem yang ada, yang dapat digunakan untuk membangkitkan penyelesaian potensial. Formulasi problem merupakan perumusan seperangkat kondisi sekarang, gejala-gejala, penyebab-penyebab, dan kejadian-kejadian yang menggerakkan terhadap sebuah problem atau seperangkat problem yang cukup baik dikhususkan sehingga resiko penggunaan prosedur analitik untuk memecahkan problem yang salah diminimalkan. Saya akan membacakan slide ke-8 yaitu penemuan ide. Penemuan ide merupakan teknik-teknik terstruktur seperti pengilhaman, pertalian yang dipaksakan, pendaftaran atribut, dan selanjutnya melengkapi perangsang untuk membangkitkan ide-ide bagi penyelesaian. Seperti pada fase pemecahan problem kreatif lain, penemuan ide merupakan proses divergen konvergen. Fase divergen dari penemuan ide semata-mata untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide untuk memecahkan problem. Metode lain membangkitkan ide bagi penyelesaian adalah mengubah kalimat pernyataan problem. Modifikasi yang sederhana dari sebuah kata tunggal dapat secara dramatis mengubah makna. Slide ke-9 yaitu penemuan penyelesaian. Penyelesaian sementara ditemukan pada fase penemuan ide yang biasanya kasar dan
tidak lengkap. Tujuan dari penemuan masalah adalah mengevaluasi penyelesaian potensial dan mengembangkannya dalam tindakan yang berguna untuk pemecahan masalah. Kriteria adalah standar objektif yang mengukur nilai-nilai penyelesaian potensial. Dengan menggunakan problem penuangan, kita dapat mengevaluasi ide-ide potensial sebagai berikut. Pertama, langsung kepada manajer penuangan untuk ide untuk tidak memindahkan ke gudang penyimpanan. Yang kedua, pemindahan gudang penyimpanan ke bagian penuangan. Yang ketiga, berilah tanda pada tempat penuangan yang memungkinkan setiap orang, termasuk pekerja penuangan dan manajer pabrik, dapat melihatnya, dimulai dari jumlah atau persentase dari seperangkat bagian yang disimpan di gudang penyimpanan. Yang keempat, memperbaiki atau memperpanjang tanggal pengiriman barang ke pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas penemuan penerimaan. Pada penemuan penerimaan ini, penemuan penerimaan merupakan fase final pada proses pemecahan masalah kreatif. Pada penemuan penerimaan, orang mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk melaksanakan penyelesaian. Ixasen dan Trevinger pertama-tama menganjurkan untuk membuat daftar yang membantu dan yang menghalangi, yakni daftar masing-masing faktor yang membantu memperoleh penerimaan terhadap penyelesaian atau penyembunyian penerimaannya. Beberapa pengarang menanyakan apakah kegagalan DS atau MS sungguh-sungguh dikarenakan pelaksanaan dan secara implisit menganjurkan supaya kebutuhan akan prioritas lebih ditingkatkan dalam pemeragaan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Bila ada kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.